Shalom, kita berjumpa kembali di kanal MDC Medan dalam ibadah hari ini, Minggu 27 Juni 2021. Kiranya sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dalam segenap hati. Kami berdoa agar Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pada hari Selasa 29 Juni 2021 pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam bersama Pendeta Sanema dari MDC Pangkal Pinang. Dalam ibadah hari Minggu 4 Juli 2021, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Apabila Anda membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, silahkan mengambilnya ke sekretariat gereja pada hari dan jam kerja Selasa sampai Jumat pukul 10 sampai 15.30 dan Sabtu pukul 11 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama, setiap bulan dalam pertemuan doa malam bersama jemaat lainnya. Untuk bulan Juli jatuh pada tanggal 6. Informasi selengkapnya dapat diperoleh dari sekretariat. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 02200958878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 02222355551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 02222360060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mari menerapkan prinsip 3M, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan memakai masker. Dan selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 71 ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Langit menceritakan kemuliaan-Mu, ya Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Mu. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih sebab darah-Mu telah tercurah untuk membebaskan kami dari hutang darah. Dosa yang layak menerima maut sebagai ganjarannya.
Oleh pengorbananmu, Engkau melayakkan kami untuk menerima semua kebaikan-Mu dan membawa kami bersekutu kembali denganmu. Penuhilah kami dengan roh-Mu untuk membakar roh kami tetap menyala-nyala melayani-Mu, mengemban amanat agung, memberitakan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Shalom, mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Sungguh sempurna kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kesempatan yang baik untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu kepada kami, mohon hikmat yang daripada Engkau Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman-Mu setiap kami dikuatkan, setiap kami diingatkan mengenai tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya. Ya Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman pada saat ini senantiasa kami boleh mendapatkan hal yang baru. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan juga kesempatan ini ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kesempatan ini Tuhan kami berdoa, biarlah semua yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang berbeban berat Tuhan Engkau yang memulihkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, biarlah firman-Mu Tuhan menjadi semangat yang baru dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi firman Tuhan untuk setiap kita, Bapak dan Ibu dan saudara, secara khusus saudara, jemaat dan keluarga besar MDC yang ada di Medan. Hari ini kita akan bicara bersama-sama tentang bagaimana kita membangun sikap kesetiaan kepada amanat agung dan juga kepada gerejanya. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara, kesempatan ini marilah kita belajar membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Firman Tuhan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak dan Ibu dan saudara, di gereja kita ada yang disebut dengan satu pelayanan pria sejati, yaitu VMM. Nah, VMM ini adalah singkatan dari Vibrant Men's Ministry. Tentunya yang menjadi visi daripada gerakan pelayanan ini adalah yaitu bagaimana menjadikan pria menjadi pria sejati yang dapat diandalkan. Tentunya yang menjadi pertanyaannya saudara, yang bisa diandalkan oleh siapa? Yaitu yang dapat diandalkan oleh Tuhan tentunya, yang dapat diandalkan oleh keluarganya, yang dapat diandalkan oleh tempat di mana dia bekerja, yang dapat diandalkan oleh masyarakat, dan juga dapat diandalkan oleh bangsa dan negara ini. Nah, tentunya bagaimana menjalankan pelayanan ini menjadi pria sejati yang dapat diandalkan, yaitu tentunya ada 7 komitmen yang harus dijaga, yang harus dilakukan. Misalnya yang pertama, komitmen kepada Tuhan, komitmen kepada kekudusan, komitmen kepada integritas Kristiani, komitmen kepada keluarga, komitmen kepada gereja, komitmen kepada saudara seiman, dan komitmen kepada amanat agung. Dan tentunya saudara, kalau kita belajar melihat situasi kita hari-hari ini, ada begitu banyak orang yang kehilangan yang disebut dengan kesetiaan. Setia kepada komitmen. Ada banyak orang yang kehilangan. Bahkan ada banyak orang yang melupakan. Ada banyak orang yang mengabaikan. Sehingga tidak menjadi hidup dalam kehidupan. Kalau Bapak dan Ibu dan Saudara mengikuti khotbah di gereja kita 2 minggu yang lalu, yang disampaikan oleh hambanya Pastor Tony Swardi,
Beliau menyatakan bahwa ada orang-orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak setia kepada saudara seimannya. Ada orang-orang Kristen yang tidak setia kepada pasangannya. Ada orang-orang Kristen yang tidak setia kepada gerejanya. Tentunya saudara, kenapa hal ini terjadi? Yaitu karena tidak memiliki sikap takut akan Tuhan. Nah, kenapa? Karena orang yang takut dan setia kepada Tuhan, ia akan tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Memang saudara, ada banyak orang di luar sana yang coba ribut dengan mempermasalahkan yang disebut dengan gereja. Artinya gereja yang dipersoalkan seringkali adalah yang disebut adalah gereja gedungnya atau bangunannya. Saudaraku, padahal gereja yang sesungguhnya bukan bangunannya, gereja yang sesungguhnya bukanlah gedungnya, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah orangnya, adalah pribadinya. Nah, tentunya saudara, bangunan fisik adalah salah satu sarana untuk kita bisa menggunakan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, kalau itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan kita, sehingga ketika persoalan yang terjadi seperti yang kita alami hari-hari ini, maka gereja yang sebesar apapun, gereja, gedung gereja yang semewah apapun, saudara tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Karena sedang mengalami yang disebut dengan pandemi. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara, di dalam Roma 12 ayat yang pertama, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudari, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara, salah satu tugas gereja, yaitu pribadi saudara dan saya, yaitu untuk melakukan yang disebut dengan amanat agung. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan saudara, apa itu amanat agung? Yaitu amanat agung adalah perintah untuk memberitakan Injil. Amanat agung adalah perintah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar gembira. Kabar yang baik, kabar gembira seperti apa? Yaitu kabar keselamatan dari Tuhan. Dan tentunya saudara, saya mau menyampaikan kepada setiap kita, ketika saudara tidak menyampaikan kabar baik kepada orang lain, maka itu saudara pertanda atau satu indikasi bahwa saudara sedang tidak lagi bangga kepada Tuhanmu. Nah saudara, kalau saudara bangga kepada anakmu karena dia menjadi juara umum di sekolahnya, maka apa yang saudara lakukan? Yang saudara lakukan adalah bangga. Apa yang dilakukan? Diposting di media sosial. Kebanggaannya supaya dipublikasikan kepada orang satu kebanggaannya terhadap anaknya. Nah, begitu juga saudara, ketika saudara bangga kepada Tuhanmu, maka saudara akan menceritakan tentang Tuhanmu itu kepada orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kebanggaan kita kepada Tuhan tentunya saudara dimulai saat saudara menerima yang disebut dengan keselamatan.
Seperti yang disampaikan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, orang yang telah diselamatkan pasti melakukan yang disebut dengan firman Tuhan. Bukan menjadi penentang firman Tuhan. Orang yang telah diselamatkan pasti kesukaannya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan curiga kepada Tuhan. Nah, saudara, di ayat-ayat yang lain juga dikatakan bahwa sebagai tanda bahwa kita adalah murid Kristus, sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang sudah percaya, yaitu ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, perintah Allah di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, kita melihat bahwa ayat ini atau kejadian ini disampaikan oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Dia menyampaikan itu kepada orang-orang percaya. Nah, tentunya saudara, ketika hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sebelum dia naik ke surga, dia menyampaikan pesan penting supaya kita sebagai orang yang sudah percaya kepada dia, yang tadi dikatakan di dalam Roma, bahwa setiap orang yang percaya, yaitu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dia diselamatkan. Maka orang yang telah diselamatkan itu, saudara, mengerti dan melakukan tugasnya untuk memberitakan kabar baik, yaitu amanat agung. Nah, saudara, tentunya kenapa disebut amanat agung? Memang, saudara, istilah amanat agung menjadi salah satu istilah yang paling dikenal oleh orang-orang Kristen. Walaupun, saudara, di Alkitab tidak ada kalimat amanat agung, tetapi tentunya kalau tidak ada kalimat itu, tetapi ada hal-hal yang tersirat di dalamnya, yaitu tentang amanat agung. Nah, tentunya saudara, apa yang menjadi definisi daripada amanat agung? Yaitu amanat agung sendiri dapat dipahami sebagai sebuah perintah atau sebuah tugas yang sifatnya akbar, yang sifatnya besar, yang sifatnya mulia. Dan karena ini adalah sangat mulia, maka tentunya menjadi tugas sangat penting bagi kita untuk menyampaikan amanat agung ini kepada orang lain. Nah, tentunya kita baca di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bapak dan Ibu dan Saudara, kita memberitakan Injil, kabar baik ini kepada siapa? Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa pergilah, beritakanlah Injil ke Yerusalem, ke seluruh Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, kita mulai dari mana? Yaitu kita memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Kita memberitakan Injil kepada kakak, adik kita. Kita memberitakan Injil kepada pasangan kita.
kita memberitakan Injil kepada tetangga-tetangga kita. Nah, Bapak dan Ibu dan Saudara, tentunya bagaimana caranya saudara supaya tetap setia kepada amanat agung dan gerejanya. Hal yang pertama saudara yang perlu kita catat, yang perlu kita pahami, bahwa cara supaya kita tetap setia, yaitu satu, bangunlah kebanggaanmu kepada Tuhan. Bangunlah sikap kebanggaan pribadi kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita bangga kepada Tuhan karena kita punya kedekatan dengan Dia. Saudara bangga kepada anakmu karena ada prestasi yang dihadiahkan. Saudara bangga kepada pasanganmu karena engkau punya kedekatan kepada dia. Nah, Bapak dan Ibu dan Saudara, tentunya kalau kita bangga kepada tempat pekerjaan di mana kita ada, maka kita akan cerita tentang pekerjaan kita itu kepada orang lain. Nah, itulah yang saya sampaikan, bahwa ketika kita bangga kepada sesuatu, maka kita akan maksimal dalam melakukan sesuatu. Dan tentunya hasilnya pasti juga maksimal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau saudara bangga kepada gereja di mana saudara ada, maka saudara akan cerita tentang gereja saudara kepada orang lain. Begitu juga ketika engkau bangga kepada Tuhan, maka mulut ini tidak akan pernah berhenti untuk menceritakan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara mungkin pernah mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa mengikut Tuhan itu susah. Tetapi saudara, saya mau sampaikan, justru saudara mengikut Tuhan itu adalah sangat gampang, sangat enak, sangat baik. Kenapa? Karena mengikut Tuhan itu saudara, berapa banyak kebaikan Tuhan. Bahkan saudara, berapa banyak hal yang luar biasa yang kita terima. Bahkan dikatakan bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Dia mengampuni, bahkan menyucikan setiap kita dari segala kejahatan kita. Artinya bahwa mengikut Tuhan adalah ada banyak anugerah daripada Tuhan. Dan tentunya saudara, semakin banyak anugerah, dan jangan kita juga menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan dengan kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Nah, tentunya saudara-saudari yang terkasih, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, tentunya saudara, hiduplah dengan totalitas kepada Tuhan. Ketika kita belajar dengan kehidupan Paulus, ada satu kalimat yang tentunya sangat terkesan dengan banyak kalimat-kalimat yang Paulus sampaikan ketika dia menerima, ketika dia percaya, dan ketika dia melayani. Ada satu kalimat yang dikatakan bahwa ketika aku mati, itu adalah Kristus. Atau dengan kata lain, ketika dia mengatakan kalau aku mati adalah aku berjumpa dengan Kristus. Tetapi saudara, di ayat di Filipi pasal 1, ayat yang ke-21 dan ayat 22, di sana dikatakan bahwa ketika kebanggaannya adalah Kristus. Dan di sana dikatakan di ayat yang ke-22, ketika dia masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka dia akan hidup, bukan hanya sekedar hidup,
tetapi dia hidup memberikan buah yang banyak. Menghasilkan buah yang banyak, saudara. Nah, ketika kita bangga kepada Tuhan kita, maka saudara dan saya menghasilkan buah yang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita mencintai pekerjaan kita, saudara, ada perjuangan di sana. Bukan asal-asalan. Kenapa? Karena melalui pekerjaan itu kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dengan maksimal. Ketika kita mencintai Tuhan kita, maka saudara, kita akan berjuang untuk membangun kedekatan kita, membangun relasi yang sehat kita dengan Tuhan, dan kita memberitakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap setia kepada amanat agung dan gerejanya? Tadi, saudara, yang pertama, bangun kebanggaanmu kepada Tuhan. Dan bangunlah kebanggaanmu terhadap gereja di mana kau ada. Yang kedua, bangunlah rasa peduli kepada sesama. Di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35, di sana dikatakan bahwa demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak dan Ibu dan Saudara, pandemi ini seringkali dijadikan alasan sebagai hambatan untuk mengatakan atau melakukan yang disebut dengan amanat agung. Tetapi saudara, justru kesempatan ini seharusnya kita gunakan dengan maksimal, dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia masih ada di dalam penjara. Dia menggunakan kesempatan itu. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu begitu saja. Tetapi saudara, dia menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan kabar baik. Bahkan dia mengirim surat kepada beberapa kota, bahkan gereja-gereja, jemaat yang ada di beberapa kota, di tempat, di lingkungan di mana dia ada di penjara saat itu. Nah, Bapak dan Ibu dan Saudara, kita harus menjalani kehidupan ini. Kita harus bangun rasa kepedulian kita. Jangan hanya mau selamat sendiri. Tetapi ketika ada kepedulian kita kepada saudara kita, ketika ada kepedulian kita kepada tetangga kita, ketika ada kepedulian kepada keluarga kita, maka kita akan mengajak mereka untuk mereka mendengarkan kabar sukacita, kabar keselamatan, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak dan Ibu dan Saudara, tanpa ada belas kasihan, maka kita hanya hidup memikirkan diri kita sendiri, alias egois. Kenapa? Karena tidak ada belas kasihan. Bayangkanlah mereka yang seolah-olah jauh daripada Tuhan. Bangunlah rasa kepedulian itu untuk mengajak mereka untuk melakukan firman Tuhan, untuk hidup lebih baik, untuk hidup di dalam kerajaan surga, untuk melakukan kebenaran sehingga mereka mendapatkan yang disebut dengan sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita membangun terus kepedulian kita kepada sesama kita. Jangan hanya mau mementingkan diri sendiri. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari-hari ini tidak peduli lagi kepada Tuhan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari-hari ini bahkan mereka lebih takut ke gereja daripada pasar.
Tetapi yang saya mau sampaikan kepada kita, bangunlah rasa peduli kita kepada orang lain. Bangunlah kepedulian kita kepada jiwa-jiwa yang begitu banyak di luar sana, sehingga kita bisa mendoakan mereka dan kita memberitakan Injil kerajaan surga kepada mereka. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bapak dan Ibu dan Saudara, orang yang setia kepada Tuhan, maka dia akan setia beribadah kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan, maka dia setia kepada gerejanya. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Jadilah orang yang menjadi berkat buat orang lain. Bangunlah kebanggaanmu kepada Tuhan. Bangunlah relasimu dengan Tuhan. Dan bangunlah rasa peduli itu kepada orang lain. Sehingga saudara menjadi tema kita, yaitu kesetiaan terhadap amanat agung dan gerejanya. Saya berdoa buat saudara, kiranya setiap kita menjadi orang-orang yang setia untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar gembira, kabar sukacita yang luar biasa kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Mengingatkan kepada setiap kami tentang tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Yaitu kami belajar setia kepada amanat agung-Mu ya Tuhan. Kami belajar Tuhan tetap setia kepada gereja-Mu. Bukan setia di tempat yang lain. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami pada hari ini. Biarlah kami terus ya Tuhan Engkau pakai menjadi saluran kasih-Mu bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua Tuhan anak-anak-Mu, berkati semua gereja-Mu, berkati jemaat MDC Medan dimanapun mereka berada bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hari ini. Angkatlah tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi, penyertaan pelindungannya sempurna dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selamanya, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan kau hidup di dalam kehendaknya. Dan apa saja yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung. Biar nama Yesus dipermuliakan melalui keberhasilanmu. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.